Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hub. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue, Fai Muhammad. Hari ini hari Senin 26 Desember 2022 jam 18.50. Dan mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam 8 atau jam 9 malam kali ya, karena proses editing dan renderingnya memakan cukup waktu. Oke, hari ini kita akan melihat potensi pergerakan harga Bitcoin untuk beberapa hari ke depan, karena kelihatannya memang nggak terlalu volatile juga Bitcoinnya ya. Saya terus di situ-situ aja karena melihat juga market global itu masih close karena libur Natalan dan juga tahun baru, dan potensinya baru ntar pada buka itu sekitar tanggal 7 Januari. Jadi ya teman-teman, harap bersabar terlebih dahulu, jangan ada yang trading, gunakan waktu dan kesempatan untuk liburan. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngeboyong anak-anaknya untuk liburan sekolah, jadi gunakan kesempatannya, jangan lihat grafik, biar gua aja yang lihat grafik guys, karena gua masih ada entry nih Bitcoin di future, belum gua take profit. Gua memang rencana untuk take profit di harga-harga 17.000. Jadi kita akan lihat probabilitas technical analisisnya bagaimana dan melihat liquidity itu di mana sih sekarang, apakah di 16.900 bisa dijebol dan bisa ke 17.000. Kita akan lihat di liquidity. Oke, stay tune. Oke guys, jadi gue lagi ada di rumah karena juga di kantor lagi pada liburan Natal. Jadi di sana kosong, gak ada siapa-siapa juga. Mas Anang juga lagi ke Swiss. Ya udahlah, daripada kesepian, jadi ya gue pulang kampung juga. Oke, jadi kita akan melihat ya Bitcoin potensinya bagaimana. Sementara memang kalau kita lihat kan possibility harga bergerak naik masih bisa possible ke 29.000 berdasarkan harmonic pattern kan. Cuman ya kan tetap kita harus melihat demandnya seperti apa. Bila mana memang di harga sekian atau di harga 17.000 ternyata supply-nya itu cukup kuat untuk menekan harga menurun kan, 29.000 itu 20 ribuan 21 ribuan itu sangat-sangat impossible untuk di achieve dalam waktu dekat. Tapi nggak ada kemungkinan ya, gue masih possible aja. Kalau 21.000 ya gue senang aja gitu kan, karena ya berarti market sudah antusias menyambut bull run ya, karena ada siklus yang mendekati halving gitu ya, jadi ditekan harganya naik. Nah cuman kita harus realistis melihat potensi yang ada dulu untuk saat ini ya guys. Oke, jadi kemarin harmonik itu ya sini berarti ya 22 ribuan, ini kita hide dulu aja. Tapi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai acuan bahwa harga bisa mencapai possible ke 22.000 atau 21.700 EMA 200 daily time frame. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada harga-harga sekian. Karena dari beberapa hari belakangan kan harga bergeraknya ke situ-situ aja ya, nggak ada juga volatilitas yang cukup tinggi untuk menekan harga menurun. Walaupun memang ada penurunan yang cukup bikin kaget, tapi ternyata rebound lagi kayak gitu kan. Nah sekarang kita akan menghitungkan terlebih dahulu nih apa yang akan terjadi atau skenario Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan. Nah di sini gue akan memberikan teman-teman dua probabilitas. Jadi ada dua skenario yang dimana teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, berarti teman-teman harus melihat skenario pertama dulu ke harga 19 ribuan ya. 19 ribu itu yang mana ya? Nah ini 19 ribu. Sebenarnya, oh bukan 19 ribu, 18.600 ya, 18.600. Sebenarnya untuk harga bergerak ke sini, ini lebih mudah banget untuk kita menghitungkan kembali potensi pergerakan harga Bitcoin menggunakan Elliott dan juga harmonic pattern. Kenapa? Karena kalau kita ukur bila mana harga bergerak ke level resistance, di sini kan banyak multiple rejection, saya berarti ada liquidity supply yang sangat kuat temboknya di sini menahan harga. Jadi memang bila mana memang pada level tersebut harga tersebut itu tertahan atau tertolak, maka penurunannya kita nanti bisa
duga atau prediksi apakah memang penurunan itu 50% dari kenaikan yang di sini B ke C, atau penurunannya 70 atau 80% dari keseluruhan kenaikan dari bottom sini A, B, dan C, terus menurun untuk mencari bottom price-nya lagi di Fibonacci 786, 886 atau Fibonacci 13, 1272, nanti kita akan lihat. Sementara kita akan fokus dulu aja ke kenaikannya. Nah, ini adalah skenario pertama. Kenapa masih sangat possible harga itu bergerak naik ke sini? Karena kalau teman-teman tarik bukan tarik Fibonacci, tarik garis trend line ya dari di sini ya, berarti ya dari lower high ke higher low yang ada di sini. Nah, berarti kita akan menemukan harga itu ketemu sama level resistance trend line-nya. Aneh ya, gue kok hilang yang garis yang abal sini. Tadi tuh gue udah gambar sebenarnya, nah gini kan. Jadi possibility-nya memang membentuk sebuah rising wedge kali ya. Nah, jadi yang teman-teman harus perhatikan di sini dulu aja kenaikannya, ntar penurunannya kita akan ukur possibility-nya itu akan bergerak kemana. Cuman kalau gue lihat sih ya, 786, 886 di sini nanti yang kita tarik Fibonacci-nya dari bottom, dari low sampai dengan ntar high-nya di sini. Terus dapat 786, 886 di sini, potensi kenaikan juga nggak akan cukup signifikan karena menjadi area testing sih. Terus akan menurun lagi di harga 14 ribuan. Nah, ini adalah skenario pertama. Nah, untuk skenario keduanya, teman-teman harus fokus pada, nah di sini, oh ternyata garisnya di sini guys. Oke, jadi dari sini teman-teman harus pastikan bahwasanya kenaikannya ini atau kita sedang berada di area konsolidasi. Area konsolidasi sih, area koreksi maksud gua. Jadi memang saat ini harga itu sedang mencari likuiditas supply agar harga itu bisa bergerak menurun lagi. Nah, sementara kalau kita merujuk berdasarkan liquidity, teman-teman harus melihat ini memang temboknya masih cukup kuat ya, 16, 880, 900 ini masih cukup kuat. Cuman terus juga di harga berapa nih, di harga spot itu juga masih kuat juga supply-nya atau tekanan jualnya di harga 16.860-an, 16.900-an. Nah, teman-teman, kalaupun ternyata nanti liquidity yang ada di sini, tembok supply-nya itu menipis, maka teman-teman harus merujuk kepada liquidity berikutnya di harga 17.200, 17.300, karena yang sangat dominan untuk sementara ini walaupun memang tipis, teman-teman bisa melihat bahwa kalau yang berwarna biru ini memang low liquidity. Terus kalau yang berwarna biru lebih gelap juga berarti lebih rendah liquidity-nya. Terus kalau yang lebih terang, ini kan terang berarti ya ini so-so aja nih, terang ada kan walaupun warna biru cuman dia lebih terang. Ini bisa aja ntar lebih menguning atau lebih merah bila mana memang harga itu bisa breakout dari level resistance di 16.880, 16.860-an. Nah, kalau yang berwarna merah dan berwarna kuning, ini berarti temboknya tebel guys. Ya teman-teman juga harus berhati-hati pada level-level harga sekian. Karena kita lihat kan 860 harga itu mencoba untuk breakout dari tadi belum bisa-bisa ya. Mungkin nanti akan kita lihat kenaikan di New York Open atau gue belum melihat ya apakah sekarang, ini kan sekarang Frankfurt nih, Frankfurt dan London. Ya wajar aja sih sebenarnya, London pasti biasanya harga itu bergerak naik, yang biasa ngacak-ngacak harga menurun ditekan harganya itu di saat New York ntar sekitar jam 10, 11 sampai jam dengan 1, jam 2-an lah. Nah, jadi teman-teman harus melihat ini ya, di bawah ini justru demand-nya kosong di 20, 680 sampai dengan 560 ada demand itu di harga 520, 500 sampai dengan 16.480-an. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati bila mana memang dari level ini ketolak karena supply-nya itu cukup kuat. Lihat di spot juga masih ya cukup kuat di harga 16.86 berapa sih? Aduh ribet banget gue ngomong, 16.860-an terus menurun, potensinya berarti kesekian. Cuman untuk sementara waktu memang demand itu masih menekan
atau liquidity itu masih menahan harga di 16.800-an seperti yang sudah gua mention juga ya di Telegram kalau nggak salah. Oh iya, di Telegram, bahwa memang 16.800 itu area yang kita perlu perhatikan karena demand-nya cukup kuat di pada level tersebut. Makanya 16.800, 16.760 itu nggak bisa broken, harga menurun terus mantul lagi, turun mantul lagi, terus sekarang ya mencapai ke 16.858. Tinggal kita lihat aja dia breakout di 16.860 apa enggak, tapi gua harap sih memang 16.680 bisa breakout kayak gitu ya. Nah teman-teman boleh ya untuk subscribe siapa ini sih namanya, Live Bookmap kalau nggak salah channelnya. Gue juga tiap hari pasti ngeliat live liquidity-nya dia. Nah dia itu channelnya Live Bookmap. Ini sangat membantu banget buat kita untuk melihat liquidity. Dia di sini tersedia untuk yang bookmap software, terus juga dia ada yang untuk trading view. Kalau trading view ada indikator, teman-teman bisa lihat di trading view, ntar gue kasih lihat. Nah kita kembali lagi di sini. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa possibility harga itu masih bisa ya, karena tadi ada liquidity di harga 200 dan juga 350-an ya. Untuk sementara ini open, oh ini ya baru open 1H, dan kalau kita lihat pun menggunakan line chart, sorry bukan area, kenapa jadi area, pakai line chart, ini area testing. Jadi kan memang, nah ini kan sudah breakout gitu ya, sudah breakout terus abis itu sekarang berada pada area testing, ya wajar aja harga kembali lagi mantul karena mantulnya di area supportnya yang tadi level resistance kan. Atau teman-teman mau berimajinasi menggunakan garis apa nih, trend line kayak gini kan, oh ini inverse head and shoulder nih kayaknya ya possible aja inverse head and shoulder kalau lihat berdasarkan chart pattern ya, berarti kan kenaikan sampai dengan 17.057. Kalau kita seperti ini kan ya berarti 17.100. Kemarin di 17.050-an memang ada liquidity yang kita perlu hati-hati juga. Kalau sekarang kan memang kosong, ya udah kita ini aja, hiraukan aja. Kalau gue pribadi sih masih melihat potensi bahwa harga itu bergerak naik sampai dengan 250, 340, cuma memang kenaikannya itu kapan yang belum tahu, karena memang saat ini kan marketnya masih sepi, masih liburan kayak gitu ya. Dan untuk Bitcoin dominance kenaikan masih ada potensi ke 43,66%. Bila mana ternyata naik ke situ berarti akumulasi Bitcoin itu cukup kuat ya pada range harga saat ini, dan pasar itu menyambut positif kenaikan harga Bitcoin ya guys. Ini yang paling deket sih sebenarnya, gue belum hitung lagi Bitcoin dominance itu pergerakannya kemana, cuman memang udah berapa kali kan memantul pada level support yang sama. Jadi teman-teman harus melihat potensi harga, persentase Bitcoin dominance atau dominasi money flow itu bergerak ke Bitcoin ke 43%, 66%, 43,66%. Kebiasaan ngeliat dolar ya, 43,600 dolar. Ya mungkin ini sih sebenarnya yang bisa gue update untuk beberapa waktu, karena geraknya belum signifikan banget nih harga ya. Gue pun masih open trade di Binance dan juga di BingX, tapi di BTC dua-duanya, nggak buka altcoin. Ya TP-nya masih di 17.200, 17.000 berapa tadi, 350 ya. Di situ stop loss itu gua di low yang ada di sini. Semalam kan turun ke sini ya. Jadi gua naikin, gua udah pakai stop loss plus kalau nggak salah. Gua stop loss plus itu di 16.780 kalau nggak salah, di kisaran harga sekian. Stop loss plus ya nggak apa-apa, kalau harga turun kena stop loss plus ya setidaknya buat bayar trading fee sama funding fee itu nggak apa-apa lah, balik modal kan ya. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan hari ini, semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai, I do really appreciate it. Dan buat sinyal-sinyal yang sudah berhasil dari kemarin, semoga teman-teman dapat hadiah Natal ya, atau hadiah liburan dari cuan tersebut. Dan terima kasih banyak sudah mempercayakan Crypto Health sebagai technical analysis Anda.
Gua Pak Muhammad, kalian jaga sakit-sakit terus karena saya itu mahal. I'll see you guys on next video. Happy holiday guys.